أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة الدين. Mabat, para jamaah azanallahu wa yakum, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dengan izin dan karunia Allah bisa bertemu lagi di salah satu rumah Allah yang kita berharap semoga duduk-duduk kita kali ini bernilai pahala sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Para jamaah sekalian azanallahu yakum, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh DKM dan terima kasih atas kehadiran para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua, ya, para jamaah sekalian, rezeki yang banyak dan barokah, ya. Para jamaah sekalian azanallahu yakum, kita masih di pembahasan model transaksi di kontemporer, ya, di lembaga keuangan. Dan di sini Syekh As-Subaili menyebutkan contoh deposito, ya, para jamaah sekalian. Tapi mungkin ini wallahu ta'ala alam, ya. Deposito yang beliau sebutkan di sini nampaknya adalah deposito di Arab Saudi, ya. Di mana ada model deposito itu tidak dijamin oleh lembaga keuangan itu. Jadi kalau misalnya seseorang dia menyimpan dananya dalam bentuk deposito sebanyak 100 juta rupiah misalnya. Nah, maka tentu nanti dilihat berapa bagi hasilnya dan bagaimana model kalau rugi, ya. Dilihat saja misalnya kalau 100 juta selama setahun misalnya, para jamaah sekalian, misalnya bagi hasilnya adalah 10%, ya. Dan maka dari keuntungan itu dilihat, kalau keuntungannya misalnya katakan 100 juta, modalnya 100 juta, ya, dari nasabah 100 juta, kemudian selama setahun diputar jadi 100 juta, berarti 200 juta, ya, yaitu yang pure, ya, yang keuntungan murni, maka katakan 10% misalnya untuk lembaga keuangan, atau 20% ya untuk lembaga keuangan, 80% untuk nasabah, maka 20 juta untuk bank, 80 juta untuk nasabah. Kalau rugi gimana? Kalau rugi, ya, yang nanggung bukan lembaga keuangan tapi pihak nasabah. Tapi ini contoh yang beliau sebutkan di sini adalah, ya, memang di Indonesia Allah Ta'ala alam, ya. Mungkin belum, ya, mungkin semoga aja kedepannya ada. Tapi ini yang beliau contohkan ada, tapi bukan di sini, gitu, ya. Nah, itu nggak ada masalah, gitu, para jamaah sekalian, ya. Ya, makanya kan tentu sekali lagi kami nggak tahu yang sekarang terakhir, ya, di lembaga keuangan syariah yang terakhir, ya. Tapi yang jelas para jamaah sekalian azanallahu yakum, yang paling aman saat ini adalah wadiah tentunya, ya. Wadiah itu titipan saja, gitu, ya. Titipan yang sifatnya, ya, tidak ada penambahan, gitu, ya. Bahkan terpotong oleh uang administrasi bulanan mungkin, ya. Nggak ada sekarang.
nggak ada. Kecuali kalau dia pakai Visa atau Mastercard ya. Kalau kartu ATM-nya Visa atau Mastercard ada potongan. ATM itu kan ada yang GPN, ada yang Visa, ada yang Mastercard. Nah, kalau yang ada visanya, bukan GPN ya, biasanya yang defaultnya itu GPN. GPN itu Gerbang Pembayaran Nasional kalau nggak salah ya, GPN. Jadi punya pemerintah, ya, punya pemerintah tuh ya. Kalau Mas Visa atau Mastercard tentu bukan punya pemerintah. Jadi nanti misal para jamaah bawa, misalnya bukan promosi, misalnya bawa kartu BSI yang ada capnya Visa mungkin ya, ada Visa di Arab Saudi narik bisa gitu ya, langsung ke ATM di Arab Saudi itu keluar real gitu ya. GPN nggak bisa, ya GPN nggak bisa ya, karena memang khusus nasional gitu ya, nasional. Itu mungkin ada ada biayanya ya, biaya untuk itu ya. Ya. Nah, gimana? Heeh. LPS, lembaga penjamin simpanan. Heeh. Iya, kan nggak tahu ya kalau eh, ya memang betul kan 2 miliar LPS dia menjamin uang nasabah itu aman selama dia 2 miliar ke bawah. Tapi itu nggak seperti sampai di situ kan. Ada beberapa terms yang lain gitu ya. Misalnya lembaga keuangannya ngasih namanya bunga atau return atau bagi hasilnya katakan dalam tanda kutip itu tidak abnormal gitu. Tidak abnormal. Maka kalau abnormal ya nggak dijamin lagi gitu. Banyak hal ya. Nah intinya para jamaah sekalian, bukan berarti kita menghindari ya. Intinya ya kalau dikatakan ya kalau mau aman 100% mungkin taruh di rumah ya silahkan saja nggak apa-apa uang taruh di rumah kalau emang bisa aman sih ya nggak apa-apa ya hak masing-masing orang ya. Tapi kalau orang dia memang butuh untuk karena dia bisnisnya seperti itu butuh bank ya tidak apa-apa juga gitu ya. Diusahakan semaksimal mungkin meminimalisir hal-hal yang sifatnya eh, riba gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai LC dan yang lainnya yang mengharuskan misalnya bank konvensional gitu ya dan perdagangan yang luar negeri, maka ya nanti diperhitungkan saja gitu ya. Kalau berapa kira-kira ribanya itu kemudian nanti dikasihkan kepada fakir miskin itu ya. Itu kali ya para jamaah sekalian. Kalau memang tidak ada yang lain gitu ya. Tidak ada bank syariah ya misalnya kalau tidak ada bank syariah yang mensupport LC gitu ya. Nah, ini yang lagi rame ini masalah boykot ini para jamaah sekalian. Boykot. Boykot ya. Boykot apa namanya? MUI ya kalau nggak salah mengeluarkan fatwa MUI mengeluarkan fatwa untuk masalah boykot sebenarnya himbauan gitu ya. Himbauan untuk menjauhi produk-produk yang mensupport Israel gitu ya. Ya, wallahu taala alam para jamaah sekalian. MUI insya Allah melihat itu dari banyak sisi ya, bukan asal diskusi di grup WA gitu ya. Itu keluar fatwa itu bukan hasil diskusi grup WA gitu ya. Saya yakin 100% itu ya. Itu hasil diskusi dengan sesama ahli fikih, kemudian mungkin hadir juga orang-orang yang berkompeten dalam masalah fikih ekonomi konvensional untuk melihat dampaknya gitu ya. Tapi sekali lagi itu bentuknya himbauan. Kalau jauh-jauh hari yang presiden kita atau Pak Menteri sudah lama bukan masalah boykot, bahkan mengutamakan produk lokal. Loh, Muhsin, kenapa nggak langsung aja boykot produk luar negeri? Karena kan dalam sistem ekonomi global ini nggak bisa sesederhana itu. Kalau kita boykot produk luar, produk kita juga diboykot. Paham nggak para jamaah sekalian? Kalau kita boykot nih terang-terangan misalnya, pemerintah melarang semua produk misalnya dari luar, ya
hanya fokus produk dalam. Maka produk kita di sana juga akan dibalas yang sama gitu ya. Sama kayak trade war Amerika dan China gitu ya. Tiongkok. Modelnya seperti itulah ya. Maka ya pemerintah maksimalnya hanya bisa menghimbau. Dan udah sering itu ya. Sejak zaman sebelum Pak Jokowi juga beli sepatu yang Cibaduyut misalnya dan lain-lain. Itu bagus, nggak usah. Jadi masalah boykot itu udah lama sebenarnya ya. Tapi memang nggak bisa terang-terang kecuali akhir-akhir ini aja karena Israel yang memang tidak mengindahkan semua hukum internasional gitu ya. Dan kita tahu Israel itu apa sih? SDA-nya apa sehingga dia bisa kaya raya negerinya? Coba antum lihat infrastrukturnya bagus, rumah-rumahnya bagus. Dari mana coba? Kalau dari SDA-nya hampir dikatakan ya susah kalau dikatakan itu yang bikin dia kaya raya seperti Brunei Darussalam. SDA-nya ya. Kalau dari perusahaan perusahaan-perusahaan yang sifatnya IT ya, itu juga nggak sebanyak itu harus kekayaan negerinya. Maka memang betul sumbangan atau donasi dari konglomerat Yahudi yang kaya di seluruh dunia itu sangat support. Makanya kan salah seorang presiden Amerika mengatakan Yahudi itu seperti vampir dia. Dia akan menghisap darah. Bukan satu presiden Amerika aja, beberapa ada presiden yang lain. Ya memang seperti itu hidupnya. Ya, sedikit tapi apa? Ya vampir dia. Vampir itu nggak kumpul sama vampir. Vampir itu kumpul sama yang lain supaya bisa menghisap darah. Nanti disalurkan ke Israel. Maka boykot tuh korelasinya begitu tuh para jamaah sekalian tuh. Ceritanya itu begitu. Ya. Tapi memang ada masalah fikih di sini. Ada ulama yang mengatakan nggak perlu, ada yang mengatakan ya perlu. Ya. Maka kalau yang mengatakan perlu, ya kalau dia bisa untuk melakukan ya silahkan gitu ya. Kalau memang barang itu ada substitusinya. Kalau dia pandangan, kalau yang melihat nggak perlu lah, misalnya dia mengatakan nggak perlu lah, mungkin saya ikut ulama yang nggak perlu. Ya silahkan saja. Kalau Anda itu melihatnya bukan karena hawa nafsu, tapi Anda melihat bahwa realitanya seperti itu, ya silahkan saja gitu. Tapi kalau misalnya seseorang bekerja di perusahaan yang memang jelas-jelas ya, ini by data ya, bukan perkiraan, bukan di media sih, tapi by data, dia tahu persis bahwasanya memang dia support untuk Israel, militer IDF, Israel Defense Force. Ya, kalau saya tahu persis Muhsin, perusahaan saya ini support ke IDF, ya, nyumbang untuk IDF karena perusahaan multinasional misalnya. Ya hati nurani aja gitu. Tapi kalau kalau saya nggak keluar dari sini, kalau saya keluar dari sini, gimana saya makannya? Ya nggak apa-apa kalau gitu. Silakan juga Anda menyumbang untuk orang Palestina gitu kan. Hasil gaji itu karena misalnya kalau dia tahu persis. Sekarang kan sebenarnya apakah betul-betul berpengaruh? Kan katanya nggak berpengaruh. By data ya para jamaah sekalian. Israel punya gerakan anti DBS, anti boykot. DBS itu gerakan memboikot produk Israel. Nah, Israel melakukan gerakan berlawanan. Makanya mereka mengeluarkan duit miliaran untuk melawan itu. Berarti sebenarnya ada pengaruhnya gitu. Sebenarnya ada pengaruhnya. Gitu ya. Maka sekali kembali ke para jamaah. Gitu ya. Butuh nggak misalnya ngopi di tempat tersebut misalnya? Butuh nggak sepatu tersebut gitu ya? Nggak ada sepatu yang lain misalnya. Ngopi nggak bisa ngopi kecuali di situ misalnya. Ya. Tapi risikonya mungkin gimana nanti dengan pegawai yang di situ, nah, misalnya kan? Ya kami sarankan, itu kan franchise. Franchise itu ada hak sewa merek, ya ada iuran tahunan untuk nyewa merek itu, ya ada sewa manajemen, ya itu juga mengalir keluar. Maka kami sarankan mungkin dengan begitu mereka akan beralih misalnya jadi nggak franchise perusahaan tersebut, ayam tersebut, tapi
franchise misalnya, ya the best misalnya, the best tuh misalnya, ganti ya. Misalnya gitu. Ya idealnya gitu saja. Ya. Sebelum perusahaan multinasional itu datang, mereka menghancurkan banyak warung-warung ayam, banyak warung-warung kopi. Paham nggak? Tapi orang nggak keluar-keluar, nggak ribut. Tapi begitu ini ribut. Ya intinya adalah sekali lagi kembali kepada para jamaah sekalian ya. Jadi memang ada perbedaan pandangan. Tapi kalau antum tanya ke saya, ya kalau saya ke saya, ke anak pribadi, ya kalau misalnya ada produk yang lain, kenapa enggak gitu? Ya kenapa enggak? Itu aja sih ya. Mau odol, mau apa namanya, mau sepatu, ya, mau apa namanya ngopi, ya, ya sifatnya enggak amat itu ya, 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 ya. Jadi itu para jamaah sekalian. Ya. Jadi semoga saja Allah berikan pertolongan kepada saudara kita ya di Gaza. Tapi pembicaraan kita nggak bicara Hamas ya para jamaah sekalian. Sekarang kita bicaranya itu rakyatnya, sudah kita nggak bicara sama Hamas lagi gitu. Katakan Hamas nggak ada, pembunuhan tetap terjadi. Pembunuhan tetap terjadi. Karena kan kita lihat aja berapa ribu orang. Gitu ya. Hamas nggak ada nih, nggak melakukan serangan 7 Oktober. Hamas nggak melakukan serangan 7 Oktober. Penembakan itu terus terjadi. Terus terjadi. Ya, bukan berarti kalau nggak ada Hamas kemudian mereka enggak. Ya. Ada orang Turki pada zaman Yahudi Turki. Ketika kami baru dari Turki ya, ditanya sama temannya Yahudi Turki, kenapa kamu nggak ke Israel aja di sana kan enak katanya. Di sana itu harus siap tidak punya hati, harus siap hilang kemanusiaan, harus siap rasis, karena menganggap orang selain Yahudi itu adalah hewan. Ini pengakuan orang Yahudi sendiri, ya, pengakuan orang Yahudi sendiri. Harus hilang kemanusiaan. Ya. Ya, yang pernah ke Bethlehem, Yerusalem bisa ngelihat lah. Cuma berkunjung bagaimana mereka senjata itu selalu gitu ya. Dan ini momen bagi kita para jamaah sekalian untuk membuat produk-produk yang memang bisa menyaingi itu. Instagram misalnya, ya ada informasi yang nggak tahu benar atau enggaknya, kalau misalnya para jamaah sekalian mengupload video dukungan untuk Palestina, maka akan di-ban misalnya, atau itu kan jelas-jelas keberpihakan itu kan, ya standar ganda. Ya kalau nanti ada pesaing Instagram, nggak harus dari Muslim ya, tapi memang katakan non Muslim, tapi dia tidak mendolimi kaum muslim, maka itu bisa jadi substitusi. Apalagi kalau punya muslim gitu ya. Maka juga sesuatu yang banyak hal ya, para jamaah sekalian. Ya. Cina saja mereka itu bangga dengan produk lokalnya, ya. Nggak pakai Facebook, nggak pakainya Weibo dan yang lainnya. Ya. Maka sekali lagi, ya Indonesia semoga saja bisa menjadi negara yang bisa maju begitu ya, karena masalah-masalah ini, dan kami bangga ya dengan orang-orang Indonesia, orang-orang Muslim. Bayangkan ini bahaya para jamaah sekalian. Pemikiran Islam itu bahaya bagi orang non Muslim. Bayangkan ada orang Indonesia yang dia itu bukan bersaudara dengan orang Gaza, tapi dia bilang antarkan saya ke sana. Padahal bukan keluarganya, bukan saudaranya, bukan sukunya. Tapi apa yang mengikat mereka? Islam. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang Barat. Semangat keislaman itu sangat berbahaya, dan ini yang diperangi. Nabi itu mempersaudarakan orang yang kulitnya hitam dengan orang yang kulitnya putih. Bahkan para jamaah sekalian, ya, ketika ada salah seorang sahabat, ya seingat kami itu Abu Dar kalau nggak salah ya, itu maaf rasis, dia bilang, anak orang hitam, anak orang hitam, gitu kan, anak orang hitam, maksudnya orang negro, karena sahabat negro. Kemudian
Nabi mengatakan innaka mrun fika jahiliyah. Engkau ini laki-laki, dirimu ada jahiliyah, kebodohan. Abu Dhar sedihnya minta ampun. Nabi nggak suka sekali rasisme itu. Ya. Nabi nggak suka sekali apa? Rasisme itu. Maka Abu Dhar saking tidak enaknya, dia malu kepada Allah, dia mengatakan kepada sahabat yang hitam itu, sahabat Nabi yang hitam itu, injaklah kepalaku, katanya. Injaklah kepalaku. Untuk merendahkan dirinya. Ini yang bikin Islam itu beda dengan yang lain. Nabi itu diutus untuk semua kita. Orang Asia, orang Afrika, orang Eropa. Tidak ada dalam Haji Wada, tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah di atas yang putih. Orang yang kulitnya merah di atas yang hitam. Kecuali apa? Takwa. Tidak ada, para jamaah sekalian. Ini membedakan ya dengan mungkin rasul-rasul yang lain. Rasul yang lain diutus kepada kaumnya secara khusus. Bani Israel secara khusus. Ya. Tapi Islam, Nabi Muhammad tidak. Ini yang membedakan kita. Ini bahaya, pemikiran ini bahaya. Ya. Mereka berusaha memerangi gitu ya. Berusaha memerangi. Tapi tentu kita para jamaah sekalian jangan berbuat radikal ya. Kita mendukung tapi jangan sampai radikal gitu ya. Melakukan pembakaran kedutaan, melakukan pengeboman di jalan-jalan, itu tentu tidak ideal begitu ya. Kita harus konstitusional gitu ya, sesuai regulasi peraturan yang ada gitu ya. Dan ini juga menjadi momen tentunya bagi kita semua. Nah, kembali ke pembahasan kita para jamaah sekalian azallahu yakum. Nah, cek itu hukumnya sama dengan sorf. Ada kasus para jamaah, maaf ini sebelum kami lanjutkan ya. Ada orang yang masalah dia menjual jasa transfer kepada orang lain. Dia buka toko kan, misalnya kan di tokonya kelapaknya itu buka jasa transfer misalnya, ya kan? Jasa transfer itu berarti apa yang terjadi sebenarnya para jamaah sekalian? Apa yang terjadi sebenarnya? Akadnya apa ini? Akadnya adalah ada sisi jasa, ya. Akadnya adalah apa? Sisi penukaran. Oh bisa gitu Muhsin? Ya, jadi uang pengunjung toko masuk ke saya, kemudian saya tukar dengan punya saya transfer ke punya saya itu udah ada di rekening, gitu kan? Dia kan store tunai ini 1 juta, ya kemudian apa? Dia minta saya mentransfer uang itu ke temannya, tapi kan nggak ada ATM, berarti otomatis tukar dengan uang saya yang ada di rekening atau ATM. Ya. Kemudian saya transfer ke tujuannya dengan ada fee, ya, dengan ada fee. Nah, fee ini fee transfer, fee misalnya administrasi dan yang lainnya ya, uang capek lah bisa ngetik. Ya. Nah ada pertanyaan ke saya, gimana Muhsin kalau dia minta transfer sekarang, tapi apa? Tapi si orang itu nanti bayarnya 5 jam kemudian. Nah, berarti ini ada masalah. Ya. Kenapa? Harusnya uang dengan uang itu cash. Pertukaran uang dengan uang itu cash. Kalau tadi kan cash memang ya. Dia ngasih saya tunai, saya otomatis transfer itu. Uang yang di nominal di rekening saya itu, bentuk nominal itu saya kasih dalam bentuk kwitansi, ini ada bentuk bukti transfer. Kemudian baru ada yang kedua, akad kedua adalah pengantaran transfer. Nah, jadi kalau uangnya belakangan, uang dari pengunjung toko itu, maka otomatis apa? Ini adalah tukar menukar uang tapi tidak tunai. Ini jadi masalah. Nah, maka intinya adalah para jamaah sekalian, itu sorf ini kita ingat kalau rupiah dengan dolar itu nggak perlu apa? Nggak perlu harus sama nilainya, tapi harus cash. Ya. Makanya kan kalau ATM, antum kan tadi Bank BSI masuk ketika umroh dimasukkan ke ATM. Ya. Kemudian masukkan angka, ditarik, didebet dari rekening BSI, diganti langsung rial. Nah, itu
on the spot nggak masalah gitu para jamaah sekalian ya. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena ya tukar menukar tapi langsung gitu ya. Jadi ini bagus di situnya ya. Baik, ada pertanyaan nggak para jamaah sekalian? Sebelum saya lanjutkan. Ya. Mm-mm. Iya. Jadi di sini MUI, DSN kalau nggak salah ya. Untuk perdagangan antar negara, memang mereka memberikan waktu sesuai dengan apa namanya proses yang real gitu ya. Kalau memang para jamaah sekalian ya, kalau memang kita mau aman, mau aman nih ya, mau aman, berarti ada dua akad nih. Pertama tukar dulu, ya, tukar dulu nih ya. Saya kasih rupiah, atau kamu debit dari rekening saya rupiah, kamu kasih saya dolar. Kasih kita dolar, dolar kita serahkan lagi nih. Nih, tolong transferin ke sana. Paham nggak maksudnya? 2 kali proses, itu paling aman gitu ya. Tapi kalau kenapa kok aman maksudnya? Karena ya namanya orang nganter, dia nggak harus ya mungkin macam-macam lah ya. Ada orang misalnya kita nyuruh tolong orang katakan JNE atau JNT, sebenarnya dia apa namanya ya deket dengan tempat kita gitu ya. Cuma apa namanya atau kita suruh ke tempat yang sebenarnya bisa, cuma dia ngopi dulu misalnya karena dia mau ngopi. Ya nggak apa-apa, dia ngopi gitu kan. Cuma yang kita kasih fee untuk dia nganter duit atau apa, nggak ada masalah gitu. Ya, itu paling amannya begitu. Tapi kalau misalnya diganti musim dia nggak ngasih duit tapi diganti semacam kertas, ya kertas semacam kertas berharga ya, kertas berharga dari bank yang memang itu bisa menjadi bukti valid gitu ya pertukaran ini, maka itu juga nggak ada masalah. Gitu ya. Nah sekarang berarti apa? Ada 2 proses yang memang diusahakan. Nah, untuk apa namanya, untuk dikirimkan ke luar negeri. Nah, pengiriman ke luar negeri itu sendiri, Allah Ta'ala alam ya, kalau DSN itu saya ingat kami memberikan waktu 2 hari. Kalau emang betul-betul real 2 hari, ya nggak apa-apa gitu. Pengirimannya ya. Ya, pengirimannya. Jadi ulang lagi, kita ngasih uang atau didebit dari uang kita misalnya 1 miliar misalnya. Kemudian kita dapat surat apa namanya, surat pertukaran dari 1 miliar ini ke dolar. Kita terima kertas ini, kertas bukti. Nah, kemudian ada proses kedua, itu proses pengantaran. Nah, kalau proses pengantaran ini sifatnya butuh waktu tadi, ya nggak ada masalah. Ya, karena apa? Sekali lagi, dia mau apa namanya, katakan dia mau ada perlu sehingga nggak langsung nganterkan, atau itu beda kasusnya. Pengantaran itu beda dengan tukar menukar. Bisa dipahami nggak? Pengantaran barang. Belum ya? Belum paham? Ya. Jadi ada 2 proses. Proses tukar menukar, yang kedua proses pengantaran. Tukar menukar sudah nih. Ya. Rupiah ke dolar. Baik itu uang cash dari kita atau dari rekening kita. Ya. Dia ngasih bukti telah terjadi penukaran uang dari rupiah ke dolar dalam bentuk kertas, silakan ke kita. Oke. Proses kedua adalah pengantaran. Pengantaran atau transfer, ya, transfer dolarnya mereka itu ditransfer ke luar negeri untuk bayar kita misalnya kita mau impor barang nih. Ya. Jadi dia nggak ikut jual beli sebenarnya. Dia itu apa? Dia itu hanya apa namanya, mengantarkan uang kita saja. Dalam bentuk ya pengantaran, nggak pengantar fisik ya sebenarnya. Lebih kepada pengantaran apa sini? Apa namanya? Angka-angka lah ya. Secara digital gitu ya.
Terus tadi Muhsin, tapi tadi itu ada apa namanya semacam pemeriksaan dulu di sana. Ya namanya LC kan kayak gitu kan. Ya katakan LC kan nggak langsung, pasti diperiksa dulu ini benar nggak di barangnya misalnya. Untuk menjaga hak siapa? Hak dari nasabah tadi kan. Ya sah-sah aja ditahan, berarti ditahan sama dia sama seperti apa ya? Kalau di dulu Kaskus tuh piggy bank misalnya. Kaskus sekarang apa ya? Ya kayak jadi memang ditahan oleh pihak penengah ini, uang itu ditahan sampai jelas barang itu memang ada, bukan barang fiktif. Baru kalau di sana betul-betul ada, baru dikirim. Kan pikir nggak ada masalah sih. Terdapat. Ah, oke. Ah, oke. Enggak, jadi antum nunggu ini, antum nunggu itu maaf saja. Nunggu itu karena mereka melayani yang lain. Enggak. Terus apa yang menunggu itu? Otorisasi apa nih? Kalau saya pernah gini, mencarikan cek ya, misalnya mencarikan cek. Memang cek itu kan senilai dengan uang. Harusnya itu kan sama tuh, ya kan? Saya nuker cek itu adalah surat berharga yang sebenarnya cek tertentu ya, yang ada isinya itu sama dengan uang itu sendiri. Harusnya kalau kita ngasih cek 1 juta, maka kita juga apa? Dapat segera 1 juta cash. Cuma mereka tunggu dulu Pak, cek dulu nih ini bodong apa enggak, tahu nggak? Ya itu nggak ada masalah, karena memang ya jelas ya. Ini memang proses itu misalnya dia nelpon dulu pihak ini kan bukan apa, bukan tabungan biasa, apa sih namanya itu? Yang nggak ada buku tabungan atau apa sih itu? Giro ya? Giro ya, nggak ada buku tabungan ya? Giro ya. Nah kan dikasihnya kan cek kan? Ya, dikasih cek, saya dikasih cek nih apa namanya? Saya mau cairkan dulu uang. Nah dia cek dulu tuh ke apa namanya penerbit cek itu, bank penerbit. Meskipun satu satu cabang lah ya, satu satu bank ya, sama-sama BSI. Dia cek dulu misalnya di Ciawi sana, bener nggak nih Fulan ini pembawa cek ini bener nggak ini? Nah, itu nggak ada masalah kalau betul-betul seperti itu maksudnya ya. Kalau otorisasi itu maksudnya adalah mengecek keaslian atau validan atau nilai dari uang itu ya, ya nggak ada masalah gitu ya. Memang harus seperti itu. Ya, kalau memang seperti itu. Tapi kalau misalnya katakan maksudnya antum adalah nanti dulu Pak ya, saya mau ngerjain yang lain dulu. Nah kalau gitu nggak bisa. Ya, ya. Nah, dia otorisasi apa nih? Dia ngecek di sononya bank berapa rupiah 1 dolar atau gimana? Kalau memang itu yang dicari nggak ada masalah juga gitu. Gitu nggak ada masalah. Gitu ya. Ngecek fakta di lapangan untuk data itu ya. Ya, baik. Ada yang lain Pak Jamal sekalian? Ya. Nah, eh, nah sekarang para jamaah sekalian azanallahu yakum sudah banyak ya. Bahkan kita beli, nah cuma kalau misalnya beli GoPay kita bayar pakai
rupiah. Kita kan beli saldo nih katakan. Ya. Nah, saldo ini sama seperti para jamaah sekalian, sama seperti kita menukar uang kita dengan kartu belanja sebenarnya. Karena GoPay itu ada kemiripan dengan kartu belanja, nggak sama dengan pulsa ya. Kita beli pulsa itu betul-betul beli jasa gitu ya. Maka nggak ada masalah beli 100.000, pulsanya mungkin 90.000 misalnya. Itu sebenarnya bentuk apa? Bentuk pelayanan, bukan uang 90.000. Tapi kalau GoPay dan sejenisnya itu apakah sebenarnya sama kita menukar dengan uang? Ya, ataukah tidak? Wallahu ta'ala GoPay itu terbatas ya, nggak kayak uang. Uang itu lebih fleksibel, banyak yang bisa kita beli, jasa dan barang. Tapi kalau GoPay atau GrabPay atau yang lain itu terbatas hanya pada jasa mereka. Kalaupun bisa beli barang itu hanya merchant yang kerjasama dengan mereka. Maka ini mirip dengan voucher belanja. Voucher belanja. Ya, voucher belanja tentunya kita ketahui, nanti dilihat ya para jamaah sekalian, apakah memang barangnya itu emas. Nah, kalau ini nggak boleh gitu ya, voucher belanja emas gitu ya. Ya harus apa? Ya harus cash, karena emas itu sama dengan uang gitu ya. Nggak bisa nggak bisa sekarang uangnya, nanti vouchernya baru nanti nuker gitu ya. Nah, maka dilihat di sini, kalau misalnya untuk nuker beras atau misalnya di Carrefour misalnya ya, maaf sebut-sebut merek karena saya yang ingin dekat saja gitu ya, misalnya ya, voucher belanja Carrefour, maka kalau misalnya barang itu betulnya bisa beras, tape dan yang lainnya, ya nggak apa-apa gitu ya. Meskipun nanti jadinya gini, kadang-kadang vouchernya 100.000, bayarnya katakan uangnya 120.000 misalnya atau kurang dari itu. Nah, maka di sini ya semoga saja tidak ada masalah gitu ya para jamaah sekalian ya. Itu. Baik. Jual beli kredit para jamaah sekalian ini sih udah banyak ya, jual beli kredit. Tapi tentu saja kami ingin menyampaikan, kalau orang para jamaah sekalian, orang minjem unta bayarnya unta, yang di kita aja deh ya, kuda katakan, ya mungkin di sini kan nggak ada unta ya, kuda misalnya. Orang pinjam kuda, pinjam dalam artian dimiliki, bukan pinjam untuk dikembalikan, dimiliki, benar-benar dimiliki gitu. Kemudian nanti dia dibilang, saya bayar nanti 2 kuda. Ya, saya pinjam kamu 1 kuda usia setahun, saya bayar engkau kuda 2 yang umurnya sama setahun. Ini masuk riba atau tidak? Bukan uang loh ya, kuda. Gimana tuh? Hah? Bukan uang ini, kuda ini ya. Bukan uang. Kuda. Pisau. Motor. Ya, jadi ini bedanya dengan ribal bay. Ada riba itu kan 2, riba dain sama ribal bay. Ribal bay itu adalah yang terbatas pada 6 komoditi. 6 komoditi ya, gandum ya, bur, syair, gandum syair, kemudian kurma, kemudian garam, al-bur bil wasyair bil watamr wal milh mislan mislan bimislan. Jadi iya, ada bidab wal fidab, emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum bur dengan gandum bur, gandum syair dengan gandum syair, kemudian ada kurma, kemudian ada garam. Itu 6 komoditi ribal bay, riba dalam jual beli. Tapi riba dain, kata ulama, riba dain itu riba utang piutang, itu melampaui semuanya. Mau dia unta, mau dia mobil, mau dia itu. Kalau pinjamnya dalam bentuk barang, maka apa para jamaah sekalian? Ya harus sama. Gitu ya. Cuma masalahnya Nabi itu dalam satu riwayat ngasih unta yang lebih bagus, tapi nggak diperjanjikan.
Kalau berjanji nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau misalnya katakan 1 jeep harus dibayar 2 jeep dan tahun yang sama, nah ini jadi masalah tuh. Ya para jamaah sekalian ya. Gitu. Kecuali kalau memang para jamaah sekalian, ya ini sifatnya tukar menukar langsung nih. Saya tukar NMAX saya dengan RX King kamu misalnya. Meskipun secara nominal RX King misalnya itu sudah jadul katakan ya. Tapi koleksi orang, ya itu nggak ada masalah gitu ya. Ya. Jadi yang namanya koleksi-koleksi ini agak susah untuk diterapkan hukum-hukumnya karena memang maksudnya penstandarisasi gitu. Ya, barang-barang koleksi itu memang sudah distandarisasi dan wajar-wajar saja gitu ya. Secara logika nggak makul, nggak logis, tapi namanya orang suka gitu ya. Bisa satu Avanza ditukar dengan burung misalnya. Ya nggak apa-apa, ya silakan aja. Cuma ya nanti masuknya apakah ke dalam israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Dia koleksi banyak burung nih. Nah, itu mainnya di situ bukan masalah ribanya ya. Tapi lebih kepada israfnya, berlebih-lebihannya. Gitu ya, koleksinya itu. Koleksi yang banyak. Kalau koleksi 1-2 sih nggak ada masalah pada zaman. Kalau koleksi banyak yang itu berefek apa? Berefek seseorang itu ya seakan-akan menghambur-hamburkan harta. Maka ini yang jadi salah gitu ya. Termasuk juga action figure dan yang lain. Action figure tahu para jamaah sekalian action figure ya. Gambar-gambar superhero dan yang lainnya. Ya. Itu ada 2 masalah nih. Kalau misalnya dia itu pertama mahal, yang kalau memang itu mahal sekali dan banyak dia, maka ini jadi masuk ke israf ya. Yang kedua kalau itu bentuknya manusia atau hewan yang makhluk yang bernyawa atau hewan yang bernyawa. Ya maksudnya hewan yang punya roh gitu ya. Ya. Maka ini 2 masalah yaitu apa? Masalah israf dan masalah malaikat nggak bisa masuk rumah gitu ya. Bahkan sebagian ulama yang mengharamkan, sebagian nggak semuanya sih ya, mengharamkan hewan yang khayalan, hewan fantasi. Singa ada sayapnya misalnya. Ya. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang dikhawatirkan melarang masuknya malaikat rahmat masuk ke dalam rumah. Tapi ini semua untuk anak kecil dibolehkan. Anak kecil main boneka itu rukhsah untuk anak kecil. Ya. Tapi tidak untuk orang dewasa. Tapi action figure biasanya yang beli orang dewasa gitu ya. Mahal-mahal soalnya, bukan anak kecil. Ya, bukan anak kecil gitu ya. Maka tentu harus ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Paham. Ya. Nah, syarat kredit para jamaah sekalian, objek akad itu bukan emas, bukan perak dan batu. Yang pertama ya. Udah adzan ya. Sudah adzan. Wassalamualaikum. Ada suara adzan soalnya. Maaf ya. Yang pertama para jamaah sekalian kalau mau kredit itu halal, objek akadnya itu bukan emas, perak dan alat tukar lainnya. Objek akad bukan emas, perak atau alat tukar lainnya. Ya. Yang kedua, barang yang dijual adalah milik penjual. Barang yang dijual adalah milik penjual. Barang yang dijual adalah milik penjual. Ya. Baik, kita adzan dulu. Baik, yang kedua para jamaah sekalian, barang yang dijual adalah milik penjual saat akad atau orang yang memang berposisi sebagai penjual gitu ya. Pemilik, maaf kami ya. Jadi barang yang dijual itu adalah milik penjual atau orang yang posisinya adalah seperti pemilik. Yang ketiga, barang yang akan dijual telah diterima oleh penjual.
barang yang akan dijual telah diterima oleh penjual. Maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima. Yang keempat, penjual tidak boleh memberikan persyaratan. Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli, ya, denda keterlambatan. Denda keterlambatan. Nah, ini ada masalah tanggung renteng. Tahu nggak tanggung renteng kalau jamaah sekalian? Tanggung renteng ini pemodal atau lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada satu komunitas, misalnya pengusaha konveksi, misalnya 5 atau satu pengusaha konveksi dikasih modal 10 juta, ya, dikasih modal 10 juta. Maka supaya duit lembaga keuangan ini aman, apa yang dilakukan? Ada penjual pertama sampai ke-5. Pengusaha pertama sampai ke-5. Pengusaha konveksi. Kalau pengusaha pertama ini nggak bisa bayar, kan masing-masing 10 juta ya, maka yang lain harus nalangi ini. Nah, gimana tuh kira-kira jamaah sekalian? Tanggung renteng ini gimana nih? Ini sama kayak yang ada nggak sama persis ya? Ada yang dapat Nobel satu orang dapat Nobel di Bangladesh. Siapa namanya? Yusuf ya, Muhammad Yusuf. Dapat Nobel karena model bisnis seperti ini. Siapa namanya? Yunus ya, Yunus. Muhammad Yunus ya. Ada kemiripannya. Lembaga keuangan supaya kan jadi satu orang ini kalau nggak bayar, yang lain tuh kan nanggung nih. Jadi mereka yang akan ngotot sendiri tuh, muter aja 4 orang ya. Lu nggak bayar harus gini. Jadi nggak perlu pihak bank itu turun ke lapangan gitu. Itu nggak perlu debt collector. Karena teman-teman mereka sendiri yang akan. Nah gimana tuh kira-kira bersama sekalian tuh? Boleh. Hah? Bikin sulit tuh. Oh gitu. Ya. Berserikat ya, PT, terbatas. Kalau sendiri gimana? Ada perseroan terbatas, itu terbatas hanya nilai kepemilikan saham yang dimiliki oleh masing-masing person ya. PT. Kalau misalnya katakan nggak PT mungkin, tapi memang satu bisnis, satu grup. Tahu nggak percaya mesin gambarannya? Tahu nggak Kang? Jadi kata beliau maksudnya kalau itu satu grup, ya nggak apa-apa, satu lari yang lain nanggung. Tapi kalau misalnya masing-masing 10 juta itu konveksinya beda-beda, ya. Cuma tujuan dijadikan satu itu supaya saling gedor, ya. Saling gedor kalau ada yang nakal gitu. Ya, ini dipakai oleh debt collector, makanya dia ngasih tahu, debt collector yang pinjol tuh, dia kirim kan, ini keluarga kamu belum bayar, gitu ya. Untuk supaya apa? Bikin malu gitu. Sistem ini meskipun nggak secara langsung sama persis ya. Jadi sebenarnya para jamaah sekalian, hukumnya kan dalam Islam itu hutang piutang itu ada jaminan itu ya bentuknya barang, ada jaminan itu bentuknya orang. Paham nggak? Dalam Islam itu ada yang bentuknya barang. Ana utang ke antum nih,
mau utang kartu 10 juta, "Muhsin saya nggak mau ngutangin kamu, ada jaminan nggak?" Ya udah nih jaminannya apa misalnya, HP lah ya, HP. Ya kalau saya lalai, ya kamu bisa jual nih HP nih, mau cairkan. Itu namanya jaminannya barang. Ada bentuknya orang. Orang itu ya, "Muhsin, saya mau utang nih, saya nggak mau, saya nggak terima, saya nggak percaya sama kamu Muhsin, soalnya kamu itu apa namanya, hobi utang tapi nggak hobi bayar," misalnya. Ya. "Ya udah nih saya itu Pak Adi mau penjamin saya nggak?" Misalnya kalau Muhsin lari, Pak Adi yang menghadirkan saya, akan nyariin saya gitu. Ada 2 model, menghadirkan, ada yang membayar. Penjamin orang, ada yang cuma menghadirkan saja janjinya dia, atau ada dia membayari. Ya. Maka sebenarnya kalau mau bentuknya tadi kayak serikat, berkongsi satu bisnis, atau perorangan pun sebenarnya, ya, semua orang nih masing-masing siap menjamin nggak kalau ada yang nih, kabur nih? Siap. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kan dia dolim Muhsin, itu dolim masalah, eee, mereka harus cek profil masing-masing tuh orang tuh, yang 5 orang ini, yang penerima dana. Di sinilah, yang menguntungkan untuk apa, jadi nggak perlu debt collector yang banyak gitu ya, yang termasuk sistem bisnis gitu ya. Ya, jadi berarti apa, namanya kafalah ya, kafil ya. Jadi mau yang bisnis atau yang sendiri nggak apa-apa gitu ya. Namanya masuk dalam jaminan orang, gitu ya, kalau siap gitu ya. Maka kalau ada yang dolim ya berarti dia dolim kepada teman-temannya. Tapi ya harusnya orang itu cek dulu dia, status masing-masing orang karakternya bagaimana sebelum mereka siap menjamin itu kan. Kan gitu. Tapi kalau di bank itu paling jaminnya itu bentuknya barang ya atau aset berharga. Tapi kalau orang saya nggak tahu. Ada nggak Pak, orang yang menjamin itu? Enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada orang gitu ya. Tapi kalau dalam fikih ada gitu ya. Fikih ada gitu. Makanya kan katakan kalau orang tua punya utang, anak nggak ikut tanda tangan, ya hukum asalnya orang tuanya misalnya dia wafat, ya anak nggak wajib untuk tanggung jawab. Ini fikihnya, tapi secara hukum positif setahu kami ya ada tetap tanggungan. Anak itu sebagaimana dia mewarisi harta, dia juga mewarisi kewajiban gitu. Ya, ya kewajiban orang tua, harta orang tua atau mewarisi kewajiban. Harus siap. Tapi kalau dalam Islam sih enggak gitu ya. Ya, makanya kalau tapi kalau misalnya dilunasi oleh asuransi, ya diputihkan oleh asuransi ya sudah selesai. Ya, cuma masalahnya kan dari awal kita nggak boleh ada utang yang ada asuransi. Tapi kalau udah terlanjur misalnya katakan, kredit developer rumah misalnya, kredit apa? KPR. Ya. Kemudian dia di situ dia sudah taken asuransi, bahwasanya ya kalau meninggal itu nanti asuransi yang akan cover semua, ya sudah, ya berarti dia udah waris. Jadi anak waris yang seneng gitu ya. Baru bayar 2 bulan meninggal loh ya. Bukan karena tua, kan tentu orang bank juga ngelihat nih orang layak atau enggak, pasti karena mungkin kecelakaan atau gimana gitu. Ya. Intinya adalah ini asuransi-asuransi kecelakaan tuh ya memang boleh aja misal di kapal atau di apa namanya, jasara harja kayak gitu-gitu ya. Jadi ambil aja gitu untuk ahli waris. Ya. Bukan bukan termasuk riba ya, karena memang udah satu paket dengan pembayaran SIM atau STNK gitu. Ya kalau ya diambil aja. Tapi saya takut riba Muhsin. Iya, wallahu ta'ala kami berpandangan itu bukan riba karena sekali lagi itu namanya beda lagi kasusnya ya. Namanya itu kan udah satu paket gitu ya. Sesuatu yang satu paket tuh nggak bisa dipisahkan. Itu sama seperti asuransi tiket pesawat dan yang lainnya. Ya haknya diambil aja gitu. Gitu ya. Itu kali pada mas kalian ya. Jadi nggak seribet atau nggak menyeramkan kalau udah riba semuanya nggak boleh. Nah gitu juga gitu. Ada banyak perincian yang tentu kita perlu untuk mengecek gitu ya. Karena
asuransi itu enggak semuanya diharamkan. Asuransi konvensional ya, enggak semuanya diharamkan. Gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Ya, jadi itu ya, nggak boleh ada syarat. Tapi yang sekarang adalah denda keterlambatan itu diberikan kepada fakir miskin. Tujuannya apa? Tujuannya menurut lembaga keuangan, tujuannya supaya orang itu disiplin. Ya sekali lagi ini tentu tidak bijak ya. Ini kalau kami pribadi condong itu tidak ke arah sana ya gitu ya. Ya nggak harus seperti kalau memang bank mau aman, maka saran kami adalah bank itu mengambil jaminan dalam bentuk aset gitu ya. Jadi biar kalau misalnya orang itu nggak bayar ya sudah jual aja asetnya gitu. Nanti ada surat kuasa yang ditandatangan di awal oleh nasabah bahwasanya kalau dia menunggak selama 3 bulan atau lebih maka otomatis tempo yang sebelumnya panjang jadi langsung dipendekkan ya. Kemudian nanti ada kompensasi pemendekan dari biaya. Kemudian nanti ada hak untuk lembaga keuangan menjual lagi. Dan ini juga para jamaah sekalian, ini untuk menghindari orang-orang yang baik dan ditipu gitu ya. Karena sekarang orang yang memberikan hutang kadang-kadang kasihan gitu ya. Orang yang berhutang malah lebih galak dibanding orang yang memberikan hutang gitu. Maka di antara solusinya adalah supaya syariat ini tetap jalan adalah jaminan. Jaminan tuh nggak apa-apa diminta ya. Supaya syariat tolong menolong dalam bentuk utang piutang ini tetap jalan. Sekarang kan orang takut memberikan utang kenapa? Karena susah nagihnya. Ya, karena susah nagihnya. Padahal dia ingin apa? Mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan Nabi. Apa pahalanya? Bersedekah setiap hari. Antum ngasih utang 1 juta ke orang dalam tempo 1 bulan 30 hari. Berarti antum sudah bersedekah 30 juta. Karena 1 hari itu 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan. Kan orang ingin itu kan, ingin pahala itu kan. Cuma resikonya uang saya nggak balik Muhsin. Nah, saya ingin mendapatkan pahala seperti itu, tapi resikonya nggak balik. Ya sudah, apa? Sedekah beneran. Ya, maka minta jaminan. Gitu ya. Minta jaminan. Ya. Maka semoga aja syariat ini terjalan gitu. Ya. Jadi dia tetap dapat pahala, kalau memang dia lari ya ada jaminannya gitu ya. Kalau memang nggak ada seperti itu, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti ya syariat ini hilang. Dan kenapa? Karena orang. Dan juga yang kedua para jamaah sekalian, saya sarankan juga kalau hibah, ini ada kasus nyata ya para jamaah sekalian. Ada kasus nyata, saya mau ini kasih kamu pinjam rumah untuk tahfidz. Saya nggak mau, kecuali kamu kasih 2 tahun pas. Kemudian kamu siapkan uang untuk para santri. Ini kan juga nggak elok juga, sudah dikasih dikasih tempat, dia minta 1 paket. Nah ini juga tidak elok gitu ya. Dan kasus kemarin yang terakhir adalah kasus masalah ada orang tua yang diusir oleh anak angkat. Ini menjadi pembelajaran sangat penting. Kalau orang itu jangan buru-buru menghibahkan harta miliknya satu-satunya gitu ya. Ya. Jadi karena orang itu bisa berubah-ubah gitu ya. Ya. Termasuk juga bahkan ke anak sendiri. Ini saya kasih semua deh, saya nggak punya apa-apa sekarang. Bisa jadi Anda diusir gitu. Tidak untuk Anda sendiri berapa gitu. Kecuali kalau memang ada perjanjian gitu ya. Kalau enggak jadinya namanya manusia bisa berubah enggak ada ya. Kan kata ulama tidak ada orang selamat dari fitnah kecuali orang telah mati. Kecuali telah mati udah selamat dari fitnah. Kalau orang masih hidup namanya harta tidak kenal saudara. Itu udah ya, harus perhatikan gitu. Bukan berarti kita nggak sayang ya. Kita bisa memberikan kecukupan kepada anak kita, tapi jangan sampai kita juga tidak punya sama sekali gitu ya. Gitu. Baik, para jamaah sekalian, assalamualaikum. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan para jamaah harta yang banyak dan barokah ya. Kemudian diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesolehan ya, kemudian diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila ada yang sakit maka semoga Allah segera angkat penyakitnya, dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk saudara kita di Gaza ya, saudara kita di Palestina secara umum ya.
bingung lagi. Dan saudara kita dimanapun berada yang dalam keadaan lemah dan didolimi, semoga Allah menolong mereka dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk menghancurkan musuh-musuh Islam ya dalam bentuk berbagai macam makarnya ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, dan Allah mampu untuk mengalahkan mereka semua sendirian ya. Dan para jamaah sekalian, jangan lupakan sumbangsih yang bisa kita lakukan ya, baik itu dalam bentuk harta atau pikiran atau tenaga dan yang lain untuk saudara kita. Jangan menganggap itu kecil. Jadi itu adalah salah satu yang akan memasukkan kita ke surga gitu ya. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan dan perbuatan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari setan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.